Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal dan juga pembahasan lengkap P3K terkhususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga nantinya. Baik teman-teman, sambil menunggu hasil seleksi tahap yang kedua, ini ada pembahasan berkaitan dengan Al-Quran Hadis, khususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga PAI. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kami doakan bagi yang menunggu hasil tahap yang kedua mendapatkan nilai yang terbaik nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama teman-teman. Langsung saja ke soal nomor 1. Kana ilma au ta'alim au mustama'a au muhabba wala takun khamsan fatahalak. Jadi dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Baihaqi ini berkaitan tentang apa teman-teman? A. Perintah menjadi pendengar, pecinta, pelajar dan pintar. B. Perintah menjadi pencinta, pelajar, pandai dan pendengar. C. Perintah menjadi orang pandai, pelajar, pendengar dan pecinta. D. Seruan untuk menjadi yang orang baik, yang pandai, pelajar, pendengar atau pecinta ilmu. E. Seruan untuk menjadi orang pendengar, pecinta, pelajar atau pintar. Coba kita lihat kata-kata ini teman-teman. Kana ilma. Jadi ilmu itu artinya adalah orang pandai, orang yang berilmu. Kemudian ta'alam, orang yang berilmu. Kemudian mustama'i. Ada dari katanya itu adalah sami', itu adalah mendengar, ya. Kemudian muhabba, jadi pecinta, cinta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. C. Oke. Pandai, pelajar, pendengar dan pencinta. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Oke. Kenapa yang C? Kita lihat dari hadisnya ini. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban ya. Wala takun khamsan. Artinya jadilah orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan, atau orang alim menjelaskan ilmunya, atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah menjadi orang yang kelima. Ya. Kenapa? Pertama, kun aliman. Jadi orang yang berilmu maksudnya adalah orang yang mengetahui dan memahami secara mendalam subjek keilmuan tertentu. Alim di sini tidak selalu berarti hanya menguasai di bidang ilmu agama. Alim orang yang berilmu bisa disamakan dengan istilah orang yang berintelektual. Seorang alim atau intelektual berarti orang yang menguasai ilmu pada area tertentu. Karena pemahaman dan kemampuan itu, dia secara moral dan profesional berhak bahkan dan beberapa hal wajib untuk mendidik dan ilmiah. Jadi yang kelima yaitu wala takun khamsan, janganlah menjadi orang yang kelima. Ya, jika orang bodoh saja dianggap sebagai keburukan, maka ada keburukan yang sangat membahayakan, yaitu tipe orang kelima. Tipe orang kelima adalah orang yang bodoh, tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan orang yang berilmu, tidak mau memiliki kecintaan terhadap ilmu, tapi menganggap dirinya sebagai orang alim. Jadi bahaya dari manusia yang tipe kelima ini, teman-teman, yaitu daya rusaknya ke masyarakat. Ilmu itu memanglah suatu hal yang sangat penting untuk dicari serta dikembangkan untuk menunjang masa depan kita nanti. Dengan berilmu kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Tingkat kedewasaan dan mengambil keputusan. Jiwa kepemimpinannya yang kuat juga banyak hal yang bermanfaat lainnya. Lalu dengan hadirnya orang bodoh yang pada zaman sekarang ini kerap kali berkedok ulama dan orang alim, lalu ia mengelabui banyak masyarakat dengan memberikan ujaran kebencian pada suatu hal yang sebenarnya ia saja yang tak suka dan berusaha untuk menjerumuskan orang lain agar ia tidak sendiri. Orang yang tak berilmu dan bertindak seperti dia demikian adalah sebenarnya orang-orang bodoh. Maka dari itu, bagi kalian yang walaupun memiliki sedikit ilmu, jangan menjadi orang yang bondohi diri sendiri dan bahkan orang lain. Dan bagi kalian juga yang tidak memiliki ilmu, maka diamlah. Setidaknya jangan membodohi dan menyesatkan orang lain. Karena sesungguhnya manusia yang baik adalah mereka memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Semoga kita termasuk ke dalam kategori manusia yang tipe 1, 2, 3, dan 4. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Yang tadi adalah orang yang pandai atau orang yang menuntut ilmu. Kemudian orang pelajar, orang yang pendengar, dan juga yang pencinta. Itu yang keempat. Jangan jadi yang kelima. Oke, itu soal yang pertama. Baik teman-teman, soal yang kedua.
di dalam isi kandungan Al-Maun ya, ayat 147. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mungkin teman-teman sudah mengetahui kandungan Al-Maun ini. A mengerti anak yatim, B tidak memberi makan orang miskin, C menalakan sholat diria, C orang mendustakan agama. Jawaban tepat adalah yang E. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu kandungan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Dan tahukah ciri orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghadiah anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang membentak orang miskin. Wa wailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzihum yuraun, dan orang-orang yang riya. Wa yamna'unal maun, orang yang riya itu adalah orang yang suka membangga-banggakan hartanya, ya. Itulah arti dari surah Al-Maun ini. Jadi intinya adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Jadi yang tepat adalah yang E, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Baik, soal nomor 3. Sebutkan inti kandungan Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa binas sabil wasailina wa fil riqab wa aqamus sholata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku ulaika humul muttaqin. Jadi dari kandungan Al-Baqarah ayat 107 ini adalah A, ciri orang yang bertakwa, B, ciri orang beriman, C, ciri-ciri orang yang ihsan, D, ciri orang yang berbuat baik, E, ciri orang yang berakhlak. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A, ciri orang yang bertakwa. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini ayat yang kita baca tadi. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi kata-kata ini sudah kita pahami nih teman-teman. Itu orang bertakwa. Kemana artinya? Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat kitab nabi-nabi dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan dan orang yang minta-minta, dan mendekatkan hambanya saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dan kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kata-kata ini dia adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi jawaban teman-teman adalah A. Oke teman-teman, soal yang berikutnya, soal nomor 4. Lafaz yang bergaris bawah pada la syadid di atas mengandung arti yang la syadid yang bergaris bawah ini teman-teman. A, sangat kejam, B, sangat menakutkan, C, sangat berat, D, berlipat ganda, E, selama-lamanya. Jawaban yang tepat adalah yang C, sangat berat. Kenapa? Di sini ada kata di dalam surat Al-Adiyah ini adalah syadid juga, ya. Kemudian di sini adalah syadid. Wa istazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lasyadid ini apa artinya teman-teman? Kita lihat pengertiannya. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi sangat berat. Ibrahim ayat 7. Jadi lasyadid itu artinya sangat berat. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 5. Di dalam kandungan Qasas ayat 79 ini adalah faqraja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma uti quruni innahu lazu hazin azim. A, Qaum membagi kekayaan kepada kaumnya, B, Qaum bersama kaumnya memamerkan kekayaan, C, Qaum menyombongkan kekayaan kepada kaumnya, D, kecenderungan manusia mencintai dunia seperti kecintaan Qaum pada dunia, E, manusia mengharapkan kehidupan dunia seperti yang dimiliki Qaum. Yang paling tepat pilihan gandanya mengenai kandungan Qasas ayat 79 adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat
artinya di sini, maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sungguhnya dia mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi maksud dari penafsirannya itu adalah nasihat yang disematkan kepada Korun tidak digubris olehnya, bahkan keangkuhannya semakin menjadi badi. Maka keluar dia kepada kaumnya di depan khalayak ramai dengan membanggakan kemegahannya dan mempertontonkan kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga membuat silau orang yang lemah imannya. Melihat itu, orang yang selalu menginginkan kehidupan dunia sebagai tumpuan dan tujuan hidupnya berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan dan kedudukan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar di dunia. Mereka tertipu olehnya dan berangan-angan untuk memiliki seperti yang dikaruniakan kepada Korun, yaitu harta benda dan keberuntungan yang besar dan kehidupan. Padahal semua itu akan binasa bila tidak beriman. Jadi intinya di sini adalah kecenderungan orang itu manusia mencintai dunia itu seperti kecintaan Korun dan pada dunia. Sedangkan dia sedang kena tipu daya dunia, tipu daya sesaat. Ya, jadi kita itu janganlah seperti Korun, ya, cuma menganggap dunia ini hanya adalah selama-lamanya. Itu salah, karena kehidupan kita yang selama-lamanya yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Jangan terlena dengan akan duniawi ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 6. Kandungan Yunus 101 adalah kulin zuru ma za fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Jadi A. Perintah memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi. B. Perintah mempelajari apa yang ada di bumi dan di langit. C. Memperhatikan bagaimana air hujan turun dari langit. D. Memperhatikan bagaimana tumbuhan-tumbuhan di bumi. E. Mempelajari bagaimana air hujan menumbuhkan bumi yang kering. Isi kandungan sesuai dalam surat Yunus ayat 1 adalah yang A. Perintah memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Kita lihat pengertiannya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul yang berikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Perhatikan apa yang ada di langit dan bumi. Kita perhatikan bagaimana proses penciptaannya, apa-apa saja yang ada di langit, ya, bintang, matahari, semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tersusun rapi. Ciptaan Allah itu sudah dikodratkan di tempat masing-masing. Jadi tidak perlu apa yang kita sombongkan yang ada di atas dunia ini. Semua kita itu adalah sama. Kita itu berada di bawah, sedangkan langit berada di atas. Ya, yang lebih besar tuh banyak dibandingkan dengan kita. Ya, bahkan ada gunung lebih besar daripada kita. Matahari, langit kita cuma tempat penumpangan. Ya, kita cuma menumpang di langit dan bumi. Semuanya kita akan hancur. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, yang A. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Salah satu kandungan Al-A'raf ayat 56 adalah tata cara berdoa, yaitu dengan cara wala tufsidu fil ardi ba'di islahiha wad'uhu khaufan wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsidin. A. Rasa takut tidak diterima dan suara yang lembut. B. Rasa takut kekuasaan Allah dan suara yang lembut. C. Rasa takut rahmat Allah dan beretika. D. Rasa takut akan azab Allah dan penuh harapan akan dikabulkan. E. Rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Bagaimana cara berdoa kita itu? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Kenapa yang E? Kita lihat ini. Ini ayat kita baca tadi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dan baiknya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Di surah Al-A'raf ayat 56 teman-teman. Jawaban yang tepat ini sudah jelas. Kita itu berdoa, ya, takut, ya, doa itu tidak kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kita berharap supaya doa itu dikabulkan oleh Allah itu bagaimana, ya, dengan cara wa tama'ah, itu
sesuatu dengan tenang, dengan penuh harap ya. Di jawaban yang tepat di yang E. Oke. Kemudian soal nomor 8. Linafsi. Pada hadis yang riwayatkan Imam Tirmizi artinya A untuk badannya, B untuk udaranya, C untuk pernafasannya, D untuk dirinya. Jawaban atau yang tepat adalah yang D untuk dirinya. Linafsi itu sudah tahu ya. Zalimu linafsi. Kata-kata zalimu linafsi, menganiaya diri sendiri ya. Linafsi berarti dirinya sendiri. Nah, jadi ada yang dikatakan kriteria golongan sabiqum bil khairat, muqtasid, zalimu linafsi ya. Ini ada sebagai tambahan ilmu bagi teman-teman. Jadi ada 3 kriteria golongan sabiqul khairat, muqtasid, zalimun nafsi. Yang kita lihat dulu zalimun linafsi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Itu orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Kalau yang kedua muqtasid, pertengahan. Orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Nomor 3, sabiqul bil khairat, golongan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Itu orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Itulah 3 golongan yang harus kita ketahui. Jadi kita termasuk golongan yang mana? Mudah-mudahan yang nomor 3. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, soal yang ke-9 teman-teman. Terjemahan lafal Al-Qasas 80 yang bergaris bawah ini adalah wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha ila sabirun. Yang digaris bawahi adalah wala yulqaha. A, dan tidak akan diberikan kepadanya. B, dan tidak akan dipertemukan. C, dan tidak akan mendapat pahala. D, dan tidak akan diperkenankan. E, dan Allah tidak akan mengabulkannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C teman-teman? Kita lihat. Tetapi orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Jadi mana dia? Liman amana wa amila sholihan wala yulaqqaha. Jadi dia kan tidak akan mendapatkan pahala seandainya dia tidak beriman dan tidak mengerjakan kebaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah dan tidak akan mendapat pahala. Itu adalah C. Soal yang berikutnya soal nomor 10. Kandungan Isra ayat 29 yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila uniqaka wala tabsutha kullal basti fataqa'uda malumam mahsura. A, larangan bersifat bakil dan boros. B, larangan bersifat bakil dan pemalas. C, larangan bersifat boros dan pemalas. D, larangan bersifat boros pendendam. E, larangan bersifat pemalas dan pendusta. Jawaban yang tepat menurut kandungan Isra ayat 29 adalah yang A, larangan bersifat bakil dan boros. Kenapa? Kita lihat di pengertiannya. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi maksudnya adalah orang yang sangat kikir, sangat bakil, orang pelit. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Maksudnya adalah suka menghambur-hamburkan uang alias boros itu yang diwanti-wanti. Ambillah jalan tengahnya. Sedang-sedang saja kita. Tidak pelit, tidak kikir, dan juga tidak berlebihan. Tidak melampaui batas dalam penggunaan harta tersebut. Jadi tafsirannya jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi janganlah engkau mengulurkan tanganmu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Yakni janganlah kamu boros dalam membelanjakan harta, karena itu kamu menjadi tercela karena kekikiranmu dan menyesal karena keborosanmu dalam membelanjakan harta. Jadi ambillah jalan tengahnya, sederhana saja. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu berlebihan. Mungkin itu saja teman-teman, 10 soal Al-Quran hadis. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran untuk teman-teman yang belum berhasil di tahap 1 dan tahap 2 nantinya. Semoga ini bermanfaat kembali bagi teman-teman yang mengikuti tes tahap ketiga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya pribadi,
juga akan mengikuti tes tahap ketiga. Mudah-mudahan kita lulus semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit gambaran soalnya Al-Quran hadis khusus bagi teman-teman yang akan mengikuti tahap ketiga PAI. Mudah-mudahan kita lulus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.